Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini saya ingin membantu teman saya untuk menyelesaikan tugasnya. Jadi untuk menyelesaikan deskripsi praktikum sumber daya manusia yang tentang inilah perkebunan sawit. Nah, jadi di samping saya sudah ada teman saya Eza di pojok. Nah, ini dia Eza yang ingin minta bantu sama saya untuk mengerjakan tugas tugas apa? Tugas praktikum tentang manajemen sumber daya manusia. Itu kami ditugaskan untuk memberikan satu contoh. Kami kami membutuhkan karyawan dan kami yang mengajukannya kepada perusahaan kami, dan interview yang untuk kami yang secara tidak garis besar itu ibaratkan kami merekrut dia, bukan dia yang. Oke, jadi pertama-tama apa? Kita langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifan Asandi Pratama dari Prodi Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit 2018. Dan di sini ada teman saya, Ferdi Saputra, sebagai contoh karyawan yang akan saya tarik di perkebunan saya sendiri. Dan di sini saya akan menjadikan beliau sebagai mandor perawatan jalan. Dari sini mandor perawatan jalan itu, Pak, saya merekrut dia sebagai mandor perawatan jalan karena dia yang pertama tipe orangnya gigih, teliti, dan bisa dibilang karyawan yang punya skill dan sangat-sangat disiplinnya sangat tinggi. Dan masuk sini itu perawatan jalan. Alasan keduanya saya merekrut dia karena dia teliti tadi contohnya. Kalau dia saya taruhkan di mandor perawatan jalan. Jadi kalau begitu jalan kita bisa aman. Contohnya kalau ketika dia masuk ke jalan MR. Kalau Bapak masuk ke jalan MR, Bapak teliti, maka jalan MR main road itu akan bagus, jalan produksi bisa dibilang. Karena Bapak orangnya teliti, gigih, dan disiplin. Sini disiplin. Jadi contohnya disiplin. Bapak memiliki sifat yang disiplin. Seperti itu karena saya sebut. Yang pertama, disiplin itu karena jika Bapak merawat jalan dengan disiplin dan teliti tadi, maka jalan itu akan tahan lama. Tidak sembarangan gitu, tidak sembrono Bapak membuat jalan. Yang penting jadi saja. Bapak saya tengok jika Bapak merawat jalan, Bapak itu pasti bisa jalan itu bisa tahan lama, batunya seimbang, koralnya, parit-parit kiri kanannya pun baik, jembatan-jembatannya pun baik, kayu-kayu tahan lama. Makanya di sini saya ingin merekrut Bapak sebagai mandor rawat jalan di perkebunan saya. Bagaimana dengan Bapak? Ya, kalau saya ya setuju aja. Jadi apa yang Bapak kasih pekerjaan saya menerima sebagai mandor jalan. Jadi insya Allah nanti kedepannya saya akan merawat jalan yang lebih baik lagi agar tidak rusak seperti sedia kalanya. Ya, baik Pak. Jadi itu alasan kedua saya, dan alasan ketiga saya merekrut Bapak sebagai mandor rawat jalan. Karena Bapak orangnya gigih. Jadi Bapak tuh gigih orangnya. Bapak tidak melihat serusak apa jalan pun, Bapak perbaiki sebisa Bapak. Bapak masuk ke contoh alasan saya kedua tadi, disiplin. Jadi Bapak gigih ini bisa dibilang dia dirawatnya jalan gitu. Nah, maksud saya tuh Bapak gigih terus merawat jalan gitu. Seperti Bapak tidak melantarkan, seperti lubang sedikit Bapak tidak membiarkan. Bapak selalu menutupnya sehingga produksi di perkebunan kelapa sawit itu untuk diantarkan ke pabriknya PKS itu lancar. Makanya saya ingin merekrut Bapak sebagai mandor rawat jalan. Berarti Bapak menerima pekerjaan saya? Ya, saya menerima. Beri Bapak fasilitas. Yang pertama itu perumahan untuk Bapak. Perumahan dengan 3 kamar. Itu untuk Bapak perumahan itu. Dan per bulannya Bapak digaji per bulan dan diberikan fasilitas rumah tadi. Yang ketiga diberikan beras dari perusahaan. Yang keempat Bapak diberikan inventaris dari perusahaan. Itu kelengkapan dari perusahaan kami, Pak. Apa ada kekurangan bagi Bapak? Apakah Bapak meminta apalagi dari kami? Kami siap memberikan fasilitas tersebut. Jadi selain yang tadi, apakah ada seperti
BPJS untuk kesehatan, misalnya saya sakit dan Ya. kemudian di rumah sakit itu saya dibiayai oleh PT kami perusahaan ya Pak. Bapak ya. Apakah itu ada atau tidak? Baik Pak. Jadi Bapak menanyakan apa BPJS apa pada kami? Iya Pak. Betul, itu ada dari kami Pak, yang BPJS kesehatan. Dan yang kedua itu Pak, jam sostek Bapak, dan jaminan sosial tenaga kerja Bapak. Jika Bapak pensiun dari kami, maka Bapak bisa mengambilnya jam sostek berikut. Bapak mengundurkan diri misalnya kan, Bapak telah cukup usia untuk selanjutnya Pak, misalnya sudah bekerja di perusahaan kami, Bapak bisa mengambilnya. Itu fasilitas dari kami Pak. Bagaimana lagi Pak? Ada lagi yang Bapak minta dari untuk kami? Tidak, saya cukup mungkin itu saja fasilitasnya, yang lainnya cukuplah. Jadi terus Pak, untuk fasilitas olahraga Bapak nih, jika Bapak hobi olahraga kan, pastilah kan hobi olahraga kan. Untuk fasilitas olahraganya kami menyediakan Pak untuk Bapak itu seperti olahraga tenis, sepak bola, voli, dan banyak lagi Pak di perusahaan kami Pak. Jika Bapak itu masuk besok, pasti Bapak melihat sendiri kondisi kami fasilitas olahraganya. Dan tadi saya kembali ke fasilitas transport Pak. Transportasi yang Bapak kami berikan, memberikan inventaris. Jadi di inventaris itu kami pun memberi biaya minyak Bapak. Bukan Bapak yang menanggung biaya, kami yang membayar biaya minyak Bapak. Sana Bapak cuma tinggal pakai. Istilahnya Bapak cuma menggantikan olinya istilahnya. Kami menanggungkan biayanya. Gitu Pak. Karena Bapak setuju? Ya, setuju. Oh, oke, terima kasih Pak. Sama-sama. Besok Bapak bisa menghadirkan, silakan Bapak masuk bekerja di PT Perkebunan saya, dan Bapak siap untuk diperkerjakan di PT Perkebunan saya. Siap. Terima kasih Pak. Sama-sama. Mungkin itu tadi video dari saya. Saya merekrut kawan saya ini, Bapak Ferdi Saputra, sebagai mandor rawat jalan di perkebunan saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good job. Jadi saya sudah membantu membuat tugas kuliah teman saya. Jadi namanya siapa Bang? Nama saya Rifansyah Sandi Pratama. Jadi kuliahnya tuh di mana kampusnya? Jelasnya di Bekasi, yaitu nama kampusnya Politeknik Kelapa Sawit Citra Widya Edukasi, bertepatan di Bekasi. Nah, bagi teman-teman yang pengen juga kuliah di sana, bisa hubungi Eza di deskripsi ya. Nah, jadi sekarang Abang tuh semester berapa kuliahnya? Apa baru masuk kah atau semester 2 kah? Jadi saya semester 5. Oh, semester 5. Di sana di Bekasi itu ada D4 dan D3. Jadi Bapak ngambil yang Saya mengambil D3 jurusan budidaya perkebunan kelapa sawit. jadi berapa tahun kira-kira bisa wisuda? Itu 3 tahun sudah wisuda Pak. Sudah wisuda. Insya Allah sudah tahun 3 sudah wisuda kalau kita benar-benar serius. Berarti tinggal berapa semester lagi? Tinggal 1 semester lagi Satu Pak. semester lagi. Iya, Jadi benar. nanti kalau udah wisuda, Bapak lanjutnya kerjanya di mana? Ya sesuai yang mana lah yang mau rezeki kita di mana ya Iya. sana diterima. Yang penting kan ada Ada usaha di sana. ya, ada gelarnya. Jadi kalau Bapak mengambil bagian perkebunan, ya belum tentu di perkebunan bisa Bekerjanya ya, gitu, Pak. ataupun tempat lain juga bisa. Yang penting sekarang itu sarjana gitu ya, ada tanda sarjana. Oke, teman-teman, sekian dulu video ini, semoga bermanfaat bagi saya dan kita semua. Dan jangan lupa tuh di like video ini dan di share. Jika teman-teman tidak suka, silahkan dislike. See you next video. Bye bye. Bye bye.